dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak iya, enggak. Tasdidnya hilang. Pastikan sholatnya batal. Iyyaka, hanya kepada matahari kami menyembah. Kafir enggak? Lah kafir, lagi sholat jadi kafir. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ma'a tasdidatin. Halaman berapa? 174 8 oh 24. Wa ma'a tasdidatin fiha, dan disertai tasdid di dalam Al-Fatihah. Wa hiya arba'ata asyara, yaitu jumlahnya ada 14 tasdid. Li'annal harfal musyaddada biharfaini, karena bahwasanya huruf yang bertasdid itu dengan makna dua huruf. Fa idza khaffafa batala minha harfun, maka apabila mentakhfif yakni tidak mentasdid ia, maka batal dari Fatihahnya oleh satu huruf. Wa ma'ari ayati hurufin fiha, dan disertai mera'ikan huruf-huruf pada Fatihah. Wa hiya ala qiraati maliki bila alifin mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Huruf Fatihah itu atas qiraat maliki tanpa ada alif, yaitu 141 huruf. Wahia ma'a tasdidatiha, dan dia Fatihah hurufnya disertai tasdidnya, yaitu mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan, yaitu 155 huruf. 155 huruf. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, berbicara baca Fatihah, berbicara baca Fatihah itu sebagai rukun daripada rukun salat, bukan sekadar Fatihah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan, man lam yaqra bi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi siapapun orangnya yang tidak baca Fatihah. Tidak baca Fatihah itu ada dua. Yang pertama, tidak baca benar-benar. Yang kedua, baca tapi tidak benar. Itu juga sama dengan tidak baca. Logikanya, pembantu disuruh bikin sayur asem,
Tidak bikin sayur asem maknanya ada dua. Yang pertama bikin sayur sop, namanya tidak bikin sayur asem. Dua, bikin sayur asem campur mengkudu, itu juga tidak bikin. Artinya bikin tapi tidak benar, begitu. Karena itu di dalam Fatihah ini ada syarat-syaratnya. Pertemuan sebelumnya dijelaskan ada 10. Yang ke-1 sudah, malam hari ini memasuki yang kedua dan ketiga. Apa itu syarat Al-Fatihah? Wa ma'a tasdidatin fiha. Wa ma'a tasdidatin fiha. Artinya kita disuruh baca Fatihah itu, syarat berikutnya adalah bukan sekedar baca, tapi tasdidnya kudu dibaca juga. Tasdidnya kudu dibaca. Kenapa kudu dibaca? Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahhabnya itu, karena tasdid ini adalah sifat daripada sifat huruf. Artinya huruf itu ada hayatnya, ada sifatnya, ada yang ditekan, ditasdid itu didobel bahasa kita orang. Sehingga kewajiban membaca Fatihah itu juga meliputi wajib kudu mendobel bila hurufnya dobel, mentasdid bila hurufnya bertasdid. Saudara sekalian, tasdid ini dalam Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Ada 14 tasdid. Udah pernah ngitung belum? Belum. Udah percaya aja begitu, nggak bakalan salah begitu sama ulama. Jadi tasdid dalam Fatihah ada 14. Sholat nih dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Tapi nggak pernah perhatiin ada berapa tuh tasdid Fatihah. Untungnya ngaji jadi tahu. Alhamdulillah bahwa tasdid dalam Fatihah ada 14. Di mana-mana itu 14. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal masani. 7 ayat. Dari 7 ayat itu, ayat yang pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Ada 3. Ada 3 tasdid di ayat pertama. Ada 3 tasdid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua ada 2 tasdid. Ada 2. Ada 2 tasdid. Udah berapa tuh? 5 tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2. Udah berapa tuh? 7. Maliki Yaumiddin. Ada 1. Ayat keberapa tuh? 4. Ada 1. Berapa tuh? 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2. Berapa tuh?
10 tuh. 10 ayat kelima. Hah? Keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ada 1. Udah berapa tuh? 11. Ayat ke-7 ada 3, udah pasti 14. Nggak mungkin lah begitu mau nambah lagi, pasti 3. Siratal ladzina di lam tuh, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di dad di lam. 3, maka 11 tambah 3 7, berapa? 14. Jangan melek, jangan mau disasarin kalau udah ngaji itu, kudu yakin. Jadi tasdid Fatihah itu ada 14. Kenapa harus ada tasdid? Kata kiai kita, li'annal harfal musyaddada biharfaini. Huruf yang bertasdid itu sama dengan 2 huruf. 1 tapi double. 2 huruf. Bila tidak ditasdid berarti Fatihahnya hilang 1 huruf. Kalau semuanya hilang 14 huruf. Kalau semuanya enggak ada tasdidnya hilang 14. Dan ini bahaya dalam sholat. Bagaimana kalau sampai ada orang baca Fatihah tanpa tasdid? Contoh, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak iya, enggak. Tasdidnya hilang. Iyyaka na'budu. Enggak ada tasdid. Bila mana ada orang salat tidak mentasdid 1 huruf saja daripada Fatihah sehingga hilang 1 tasdid daripada huruf Fatihah itu, pastikan solatnya batal. Kalau solatnya batal sama dengan belum solat. Jadi banyak orang dikubur, disiksa, disiksa itu bukan nunggang-nungging, bukan itu solat. Begitu, bukan itu. Ada aturan. Ada aturan. Bisa batal solatnya kalau sengaja dan tahu, sengaja menghilangkan 1 tasdid. 2 tahu kalau dihilangkan haram, maka solatnya jadi batal. Tapi kalau enggak sengaja, namanya orang kadang keseletot lidah, maka yang batal bacaannya, Fatihahnya yang batal, bukan solatnya. Sehingga belum dianggap baca, maka harus diulang. Dengan catatan jangan lama ingatnya. Kalau kelamaan mau dengan sendirinya ulang dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus saja. Kalau sampai pas di sirotol, tadi nggak ditasdid saya ya. Ini ulang dari bismillah. Kalau kelamaan, kalau belum lama ulang iyakannya aja. Cara mengulangnya. Itu sholat kita ini. Begitu, supaya kita benar. Kalau kita main ruku saja, Fatihahnya belum rapi, Iyyaka ndak diulang, atau udah baca surat, contoh pas sudah baca surat kayaknya tadi Iyyaka nggak pakai tasdid, ulang lagi dari bismillah. Kalau udah ruku, maka pastikan sholatnya batal. Sholatnya batal kalau sengaja dan tahu. Kalau enggak, rakaatnya enggak dihitung, karena di rakaat itu tidak baca Fatihah. Ini gara-gara 1 tasdid, 1 doang, begitu, 1. Jadi enggak ada la jamak katu, enggak ada kata jamak, gitu. Ini kita kudu benar.
belajar Quran. Begitu maka ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah, Nabi jawab, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang yang paling baik orang yang mau ngaji Quran, khususnya Al-Fatihah. Begitu, orang yang ngaji bagus, biar kata kita udah tua nggak usah malu, ngaji aja. Tapi nggak enak, saya kan udah dipanggil Pak Haji di kampungnya, ya di kampung sebelah kayak belajar ngumpet gitu. Yang penting jangan ada yang videoin, takut viral doang ya kan? Begitu. Yang penting mau belajar. Namanya kalau sendirian privat, namanya sendiri. Nah, kalau banyak kan nggak privat, ini banyak ya, umum ya. Begitu saudara, ini penting. Ini tasdid doang nih, begitu. Tasdid doang, begitu. Sehingga wajib diroikan daripada tasdid yang ada di dalam Fatihah. Bahkan ada tasdid yang berbahaya, bisa haram dan bisa kafir, keluar dari Islam. Tasdid yaitu tasdid iyyaka, hilang tasdidnya. Maka maknanya cahaya matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami nyembah. Kafir. Begitu. Tasdid doang. Jadi bahasa tuh begitu. Ada penjahat, ada penjahit. Beda kasro sama fathah doang tuh haknya. Antara penjahat sama penjahit kan salah baca doang tuh. Begitu, salah baca. Artinya jauh. Artinya jauh. Penjahit sama penjahat sama apa beda? Beda. Hurufnya sama. Cuman satu huruf salah baris doang. Artinya beda. Apalagi yang artinya banyak. Orang hadis bagus-bagus, an-nikahu sunnati. Karena gundul, an-nikahu santai. Sama tulisannya, sama begitu, sama. Jadi ini tulisan ini harus benar-benar begitu. Boro tulisan bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia. Betapa ada rumah tangga udah kayak Rusia sama Ukraina, dordar ribut cuman gara-gara koma doang. Begitu. Jadi saudara ngetik tuh jangan pakai komus Google. Begitu, bisa salah ngetiknya. Perhatiin dulu, gara-gara koma jadi ribut besar, minta cerai. Begitu. Ketika ada satu direktur, dia punya karyawan. Dia punya karyawan tuh, supervisornya itu perempuan. Ulang tahun, kasih hadiah pulpen mahal dari Singapura. Pulpen. Terima kasihnya dia kirim WA. Begitu. Dia tulis, this pen is beautiful. Begitu. Itu bininya baca, ini nggak bener laki gua. Penis, pen is. Itu gara-gara spasi itu. Tuh. Enggak ditulis, jangan ditulis Ustaz Habib. Jangan. Gara-gara spasi. Jadi apa? Jadi perang Rusia Ukraina. Satu huruf berubah, iyyaka, hanya kepadamu ya Rabb. Na'bud, kami menyembah. Dari mana tuh kalimat hanya?
namanya takdim, mendahulukan maf'ul. Mendahulukan maf'ul itu namanya qasr. Begitu. Di dalam Jawharul Maknun tuh dijelaskan wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Bila mendahulukan itu ada qasr, ada kalimat hanya. Enggak gitu. Enggak perlu pakai inama, hanya. Banyak. Begitu. Tapi kalau tasdidnya hilang, iyaka, hanya kepada matahari kami menyembah, kafir enggak? Lah kafir, lagi sholat jadi kafir gara-gara salah baca. Tuh, kalau mengi'tiqadkan makna, ini repot kita sholat, ini repot. Kudu ngaji dah, majelis Quran, begitu, gitu. Enggak apa-apa, begitu. Tulis saja majelis Quran 17 terbalik. Apa? Iya, umur 71 maksud saya. Enggak apa-apa. Ya, rada kerenin dikit. Oh, 17. Begitu. Kok udah kayak begini? Iya, ini udah maju. Namanya metik. Dompong. Metik itu tanpa gigi, bahasanya halus, jangan dicatat. Iya, kelas metik, iya, itu begitu saudara. Enggak apa-apa, jangan malu belajar Quran, gede ganjarannya, jangan malu, begitu, jangan malu. Kalau dibenerin guru kudu nurut. Kadang gurunya muda takut. Gitu. Itu kata singkong, lu tad, bini gue kagak berani, kagak pernah nyalain gue, anaknya mantuk, lu jagoan, begitu. Takut dikemplang. Kalau gue kan gurunya, dia disalahin, berhenti. Lihat ngaji Quran tuh. Tadinya rame banget, ntar lama nyusut, tinggal 2 aja, tinggal pengurusnya doang. Mau pre di rumah dia, enggak pre bagaimana? Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Nah, kacau ini. 2 tasdid. 3 wa ma'ari ayati hurufin fiha. Syarat baca Fatihah itu supaya benar kudu menjaga huruf-hurufnya. Huruf Fatihah. Kembali Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Kalau ngomong kalimat Al-Fatihah, kalimat potongan-potongannya ada 27 potongan. 27 kalimat namanya. Kalau mau ngitung 27 tuh. Nah, kita sih nggak pernah ngitung, udah percaya aja. Ada berapa? Berapa? 27 dah. Hurufnya ada berapa itu Fatihah? Dilihat. Huruf Al-Fatihah itu ada 138 hurufnya. Al-Fatihah itu hurufnya ada 100 berapa? 38 tanpa menghitung alif double di siroto, 2 siroto, dan di dolin ada alif juga. Dolin kan habis dod ada alifnya, tanpa menghitung 3 alif itu, maka hurufnya jumlahnya 100 berapa? 38. Maka ditambah 3 alif itu sama dengan 100 berapa? 41. Ada 141 daripada huruf Al-Fatihah. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja. Nah, belum pernah ngitung ini. 100 berapa? 41 huruf. 141 huruf. Itu huruf di luar tasdid. Di luar tasdid. Tasdid ada berapa? 7
Yang benar nih. Ada berapa? 14. 141 ditambah 14. Hah? 155. 155. Begitu. 155. Begitu. Hurufnya 155. Itu kalau malikinya dibaca pendek. Maliki yaumiddin boleh baca pendek. Maliki yaumiddin di situ tuh boleh pendek. Boleh panjang. Kalau panjang dibaca maliki, nambah sehuruf lagi. Jadinya 156 huruf. Udah mentok. 156 huruf bila malikinya dibaca panjang. Bila maliki dibaca pendek 155. Bila dibuang tasdidnya jadinya 141. Maka kata Fathul Muin wahia ala qiraati maliki bila alif mi'atun wa wahidun wa arbauna harfan. Jumlah hurufnya kalau malikinya pendek 141. Begitu. 141 hurufnya. 141 huruf kalau tanpa menghitung tasdid. Kalau dengan tasdid 155 itu dengan catatan maliki dibaca pendek. Kalau dibaca panjang 156. Ini di Fatihah boleh maliki yaumiddin, boleh maliki. Cuman di surat An-Nas jangan. Ini udah ijma seluruh ahli qiraat. Ndak boleh tuh orang tahlilan tuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. A'udzu dia dengarnya. Bi rabbin nas, malikin nas, pakai panjang lagi. Gitu. Itu dosa. Nambahin huruf dosa. Disedekain nama mayit. Lah disedekain karena Allah majallu ausil. Maka tahlilan tuh yang dihitung yang benar-benar, bukan ribuannya. Nih berapa yang benernya nih? Yang baca Quran nih. Kan harus benar. Mad sila qasira dibaca panjang, wa ilaihi turjaun. Nah, salah dia. Harus ngaji kalau mimpin tahlil tuh, ngaji. Belajar yasinnya, kuluhunya. Lah mau disedekain, sedekah nasi basi. Gitu. Bukannya dapat pala, dapat palu mayitnya, bener enggak? Maka kita tuh harus hati-hati nyuruh orang tahlilan yang benar. Bukan banyak, bukan banyaknya, yang benernya. Kalau banyak doang, kalau enggak bener buat apa? Nih punya anak nih banyak 100, bengal muanya. Bagaimana? Ya Allah, atu aja pegel kalau bengal. Bener enggak? Bener. Ini Fatihah, hurufnya jangan ampe hilang. Bila kita buang sehuruf, enggak kita baca sehuruf, wow dah, iyyaka na'budu, iyyaka kurang wow, wa doang tuh, lah wa doang jamak lah wa mah gitu. Enggak sah salatnya, wa doang tuh yang hilang. Begitu. Sama dengan catatan tasdid, karena tasdid itu sama dengan satu huruf, sama dengan belum baca. Wa doang hilang, hilang satu huruf, jadi masalah. Begitu, jadi masalah. Begitu hilang sehuruf, kecuali yang tadi maliki, itu boleh maliki, boleh maliki, boleh, terserah.
Kalau di sholat bagaimana? Kalau rakaat 1 baca maliki, rakaat 2 maliki, ya boleh aja dua-duanya, boleh. Bagus mana? Ya bagus maliki, dua-duanya panjang, kan sehuruf lumayan, ganjaran 10, hilang 10 kan lumayan, 10 juga lumayan, begitu. Bener enggak? Gitu. Boleh, boleh kalau ngomong boleh. Boleh kalau ngomong boleh. Habis Fatihah langsung ruku aja boleh. Boleh enggak? Boleh. Tapi kan bakal diberhentiin sama pengurus. Ini ajaran baru. Boleh sih boleh. Gitu. Tapi dari sekian banyak huruf di Fatihah, huruf hijaiyah ada berapa? 28. 28 huruf hijaiyah 28. Itu dari 28 tuh enggak semuanya ada di Fatihah. Ada 7 huruf yang kagak ada di Fatihah dari 28 itu. Huruf hamzah a tuh enggak ada. A gitu. Huruf zai enggak ada. Huruf apa? Zai pertama, huruf zai, 1 zai. Ada enggak zai? Enggak ada di Fatihah. 2 shin besar. Enggak ada tuh. 3 apa ya? Sa. Enggak ada tuh sa. Sa tuh enggak ada sa. 3, 4 kho enggak ada di Fatihah tuh, enggak ada kho. 5 jim enggak ada. Jim, cari aja kalau nggak percaya, nggak ada jim, nggak ketemu. Ente cari jim di Fatihah, gue bagi duit begitu. Ya itu seorang pelit, begitu. Kan nyeksa orang, cari juga ketemu. Udah berapa tuh? 5 lah. Hamzah enggak lah, Hamzah ada lah, an'amta lah. Iya, ada lah. Ada berapa? 5. Pertama apa? Zai. 2 shin. 3 tha. 4 kho. 5 jim. 6 zo. Gitu. Hah? Zo. Iya, zo. Hah? Iya, zo enggak ada. Wala zolin. Enggak ada. Gitu. 7 fa. Enggak ada fa di Fatihah itu, enggak ada. Huruf hijaiyah 28. 28 tuh kalau hamzah di alif jadi 27. 28 kalau hamzah dan alif pisah. 30 kalau lam alif dihitung huruf hijaiyah. 27. Nah, 27 tuh huruf hijaiyah tuh tanpa menghitung hamzah, karena hamzah sama alif nih bakal jadi 1. 27 dikurangi itu 7 dari 29 tuh kan 29 dikurangi tuh berapa? 2, hanya 22 doang. Kalau menghitung jumlah huruf hijaiyah yang masuk di Fatihah ada 22 huruf sebagai isyarat betapa Quran turun kepada Rasulullah 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu. Dirumusin kurang lebih 23. Kan 23 Nabi meninggalnya di Rabiul Awal, nggak habis. Bener nggak? Kan di Rabiul Awal, habisnya bulan 12-nya Dzulhijjah. Nabi jadi Rasul umur 40. Kita menyingkat 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah, 23. Ngomong tahunnya 23. Begitu. Realnya 22 karena memang isyarat huruf Quran juga
Di Fatihah itu ada berapa? 22 tahun. Ini enggak sembarangan. Fatihah ini rangkuman seluruh Al-Quran. Jadi kalau baca Fatihah itu sudah baca seluruh Quran. Quran ini rangkuman dari seluruh kitab suci yang diturunkan di bumi 104. Maka baca Fatihah itu sama dengan baca 104 kitab suci. Maka kenapa Fatihah itu kemudian menjadi rukun dalam sholat, kudu dibaca Fatihah. Jangan gak dibaca. Ini penting. Itu Fatihah. Kemudian saudara, Fatihah ini tidak boleh satu huruf hilang. Kembali, bila ada orang menghilangkan sehuruf daripada Fatihah, maka bakal batal solatnya, kecuali diulang. Maka diulang berarti batal Fatihah. Kalau enggak diulang, batal solatnya. Kalau batal solatnya sama dengan belum solat. Jadi orang yang belum tidak sholat itu ada dua. Ada orang yang tidak sholat itu ada dua. Satu enggak sholat sama sekali. Dua sholat mau sholat lagunya. Tidak mengikuti tuntunan. Maka inilah kemudian mengapa kemudian kita harus mengkaji daripada kitab kita ini. Oleh karena kita harus perhatikan aturan-aturan Fatihah yang ada 10. Pertama, seluruh harus dibaca termasuk bismillah, kan begitu. Udah tuh. 2, tasdidnya jangan sampai hilang barang atu. 3, hurufnya jangan sampai hilang barang atu. Begitu. Hilang tuh ada 2. Ada hilang benar-benar, ada hilang salah baca. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ditegur, bang jangan ngalamin, masih bagus daripada ngalamun. Begitu. Ini enggak ada yang bagusnya. Inilah materi kita, wa makhorijiha. Kayaknya nanti aja ya. Begitu, segini aja. Takut ada ditanya-tanya doang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya guru, bagaimana kalau kita membaca itu aturan huruf besar, kita baca huruf kecil dalam sholat, seperti H kita baca H, itu bagaimana hukumnya guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Fathul Muin ini dijelasin nama Yai. Nama Yai, ulama berbeda pandangan tentang dibaca H besar. Ada ulama yang mengata sah, ada ya ulama mengata tidak sah. Imam Romli sah, Ibnu Hajar tidak sah. Nanti di depan ada. Kalau ini yang ditanya, dan kalau ada lagi yang nanya model begini, saya bakal jawab di depan ada. Wong belum dibaca, masih ada ini panjang. Dua Makhrijiyah ini panjang. Saya takut sampai jam 4 subuh doang. Begitu, kurang lebih demikian. Ada di depan tuh bunyinya. Wa waqa'al khilafun bainal mutaqaddimin wal mutakhirin fi alhamdulillah bilha. Begitu ya, ada bunyinya, ada, nanti ada, sabar. Wallahu a'lam. Iya, baik. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Kiai, apabila kita sholat bareng sama imam, kita belum tahu nih imamnya baru istilahnya, atau kita sholat di tempat yang nggak biasa. Kita sholat bareng usolli, ketika mendengar imamnya baca Fatihah tidak fasih,
Nah, apa yang kita lakukan, Kiai? Terima kasih. Oh, dari Baraja. Baik. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam dan ternyata kita dengar karena sholatnya jahar dengan bacaan yang tidak fasih? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilihat makmumnya sama enggak dengan imam, begitu. Kalau sama, yasihu qudwatul ummi bil ummi inistawaya fil ummiyati. Sah bermakmumnya ummi kepada imam yang ummi bila sama-sama pada keumiannya. Imamnya ngalamin, makmumnya juga ngalamin. Maka kata orang main kuda lumping, seguru seilmu jangan ganggu. Iya, jangan ganggu. Bila si makmumnya sama, begitu, sama-sama tapi bila mana si makmumnya adalah qari, artinya qari itu bisa baca Fatihah dengan benar, maka makmum itu wajib loncat, wajib mufaraqah. Kalau enggak mufaraqah, ndak sah. La tasihu qudwatu qari'in bi ummiyin. Tidak sah bermakmumnya orang yang bisa baca Fatihah benar kepada imam yang ummi. Makmumnya alamin, imamnya ngalamin. Ini tidak sah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, kayak di jalanan kita nggak tahu, sholatnya zuhur ya kan, sama asar, nggak tahu kan, kita nggak dengar. Emang kita juga security lagi shiftnya siang, udah seminggu shift malam ketemu maghrib, baca ngalamin, wajib diulang tuh seminggu zuhur asar. Nanti ada ibaratnya sabar ini, yang ditanya ini kalau masih bab ini masih ada. Nanti wajib ulang. Kenapa? Li adamil bahsi fil imam, begitu. Itu kayak begitu. Nanti ada yang ibarat di depan, insyaallah. Wallahu a'lam. Iya, baik. Assalamualaikum guru. Ada pertanyaan Waalaikumsalam. dari pemirsa Hikmah TV. Yang pertama, saya pernah lihat orang lagi sholat, terus HP-nya bunyi, lalu dia mematikan HP-nya. Apakah sholatnya batal? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengikuti pengajian Tuan Guru di YouTube. Apakah saya boleh mengaku kiai guru saya, sedangkan saya belum pernah ketemu? Itu yang kedua. Yang terakhir, jika imam kelebihan rokaat dan sudah tegak berdiri, bagaimana tindakan makmum? Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang bertanya dari khidmah Khadim Al-Madinah yang mulia, yang pertama, bagaimana kalau sholat HP-nya bunyi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau HP itu bunyi harus buru-buru dimatikan. Jangan pakai pura-pura khusyuk, kagak. Kita aja yang di sampingnya kagak, apalagi ente yang ngantongin, bener nggak? Begitu, kagak, jangan pakai diem aja. Mana lagunya Bang Toyib ya kan? Begitu, kan nggak enak banget itu. Jadi matiin aja. Bagaimana dengan matiin ini? Kalau HP punya sendiri, itu tahu di titik mana untuk mencetnya. Itu punya sendiri, tahu dia. Begitu, tahu. Kalau punya sendiri, pencet aja. Jangan takut, ini masalahnya teman bisnis, takut kagak gol doang nih proyek. Allah yang ngasih gol. Jangan takut, sampein aja. Saya tadi lagi ngadu sama Big Boss. Begitu. Udah, jadi matiin, jangan gak dimatiin. Begitu. Tapi bahasanya yang bagus. Kita jadi imam juga tuh. Jangan sampai salah baca. Berapa banyak orang yang akhirnya masjid jadi sepi gara-gara imam salah. Jadi sebelum sholat itu imam bilang,
yang bawa HP matiin, itu pulang pada orang gitu. Mendingan kagak sholat daripada dimatiin. Yang bawa HP matiin, yang bawa kabur pada, maka tinggal dikit sholat, ngeri takut HP-nya yang dimatikan, maka matiin saja, jangan tidak dimatikan HP-nya. Kemudian bila mana imam itu bangun berdiri, ya kan, berdiri, ini berdirinya di mana ini? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, jika imam kelebihan rokaat Baik, dan sudah tegak berdiri. siap, siap. Bagaimana kalau imam itu kelebihan rokaat dengan nyata di mata makmum? Anggap zuhur udah 4, imam masih diri dan udah tegak berdiri. Apa yang harus dilakukan imam dan apa yang harus dilakukan makmum? Di dalam kitab Wablul Ghamam fi ahkamil makmum wal imam, Sayyidi Syekh Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal menjelaskan pada bagian ini ada tugas antara imam dan makmum. Si imam karena dia yakinnya baru 3, terus saja. Makmum pada subhanallah, biarin makmum. Orang dia yakinnya 3, nggak usah dengerin orang lain, ikuti keyakinannya. Kalau dia yakinnya baru 3, biar kata makmum itu subhanallah, biarin. Itu imam, boleh terusin imam, karena yakinnya imam 3, yakinnya. Kecuali si imam itu yakinnya udah 4, pas makmum subhanallah udah 4, maka tugas imam balik lagi, duduk. Tidak batal, tidak, karena ini kesalahan nyata. Maka si imam duduk, sebelum salam imam sujud sahwi, sunat, sebab imam melakukan sesuatu yang batal kalau sengaja dan tidak batal kalau lupa. Nanti di Fathul Muin ada 5 muqtadi sujud sahwi, 5 faktor yang menyebabkan sahwi, ada 5, salah satunya itu bagi imam. Bagaimana bagi makmum? Imam udah diingetin, enggak mau turun juga imam. Kata kita, ini bengal juga imam ini, kata kita. Ini bagaimana kita jadi makmum? Ada aturannya lagi. Maka si makmum yang yakin udah 4, haram dia ikut diri, batal sholatnya. Kalau ikut diri, wong udah 4, tidak boleh ikut kepada orang yang nyata-nyata salah. Kalau nyata salahnya enggak boleh ikut, nyata salahnya, maka enggak boleh kita ikut. Begitu makmum, kalau kita ikut batal sholatnya. Imam diri, ya udah diri aja, batal sholat si makmum. Jadi apa tugas makmum? 2 ketika imam diri. Pertama, mufaraqah, karena udah yakin 4. Mufaraqah itu berhenti jadi makmum, boleh sholat sendiri aja dia, tasyahud akhir selesai ya salam dah, pulang dah, biarin aja imam sendirian begitu, nggak apa-apa, boleh aja. Yang kedua, boleh juga intizar. Intizar tuh nungguin imam, tasyahud selesai, imam ya masih diri, nggak apa-apa, biarin dia diri, kita doa aja diulang-ulang. Ya apalnya ya muqallibal qulub, ya udah itu aja, ya muqallibal qulub sabit qalbi, terus saja sampai imam itu salam. Ternyata imam itu sujud sahwi, ya kita juga ikut sujud sahwi. Jangan enggak lah, gue salah kagak, dia ngapain sujud sahwi, batal lagi. Sebab ada sunnah yang kalau tidak diikuti bakal batal, begitu. Namanya tafhusul mukhalafatu fiha. Itu kurang lebih demikian, begitu. 2, apa itu yang Ini dia selalu mengikuti pengajian Tuan Guru di YouTube. Iya. Apakah saya boleh mengaku kiai guru saya sedangkan belum pernah ketemu? Iya. Itu dikasih apa kagak itu? Begitu. Dan ini udah dijawab kayaknya oleh
yang megang ini YouTube yang ada. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Intinya kami pesan amalin apa yang bagus yang saudara lihat, ikuti dari konten yang ada. Kedua, kalau ada yang salah jangan sungkan-sungkan untuk kemudian mengingatkan, barangkali disampaikan kepada admin yang mengelola YouTube itu. Begitu. Apakah Gausulibat TV atau RTQ TV atau ada yang judulnya Tuan Guru, pencinta Tuan Guru, begitu. Farudin Al-Bantani ada juga, iya, Semedo Mengaji, banyak kawan-kawan majelis ini. Ya silakan saja, enggak apa-apa. Ambil manfaat apa yang bisa diambil manfaat. Iya, jangan sampai terjebak pada judul, karena judul itu adalah kerjaan bagaimana kreator, tapi harus melihat isi. Seringkali barangkali dikeluhkan oleh para admin itu, ini kitab apa? Orang dibaca, kagak dibaca judul doang. Ini semua kajian pakai kitab, kecuali tabligh, pakai materi rujukan. Bisa dirujuk pada materi rujukannya, begitu, bisa dirujuk. Sehingga boleh abangku dari Khadim Al-Madinah, ndak apa-apa, saudara boleh menyambung ilmu, ambil manfaat apa yang bisa diambil manfaat dari apa yang telah dibagikan, begitu. Bila kemudian ada yang dirasa kurang dan seterusnya, banyak kemungkinan namanya video barangkali bisa aja dipotong-potong, bisa sama orang ya, zaman akhir begitu, itu bisa. Jadi ala kulli hal kami sangat girang bila dirasa apa yang saudara lihat ada nilai manfaat, apatah lagi diajarkan lagi kepada orang lain, menjadi kita bersama-sama hidup manfaat, di mana Nabi menyampaikan al khalqu kulluhum ayalullah wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ayalih. Makhluk ini adalah baraya Tuhan, keluarga besar Allah yang paling banyak manfaat, yang paling dicintai oleh Allah, yang punya nilai manfaat lebih kepada hamba-hamba Allah. Apa yang saudara dapat, saudara sebarkan lagi, itu amat sangat girang dari apa kajian-kajian kita seperti ini. Oleh karena itu silahkan saja, boleh saja menganggap guru, boleh, tidak dilarang, tidak dilarang, begitu, tidak dilarang, silakan ambil manfaat. Insya Allah sekuat tenaga di dalam menyampaikan materi ini tidak akan keluar daripada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mujtahid, baik itu daripada mujtahid mutlak atau mujtahid madhab atau mujtahid fatwa, bila pada tataran model tanya jawab seperti ini. Begitu juga dalam tauhid tidak akan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang disampaikan silahkan, sedikit berbeda pandangan biasa di dalam hidup, karena memang ikhtilafu ummati rahmah, yang penting tidak menjadi perpecahan pada yang ada. Kalaulah toko baju membuat satu baju merek ukurannya S saja, kasihan yang M, L, XL dan seterusnya, maka berbeda-beda itu menjadi menarik adanya, dan yang menjadi masalah bila diperuncingkan perbedaan. Jadi ala kulli hal silahkan saudara Khadim Al-Madinah untuk ambil manfaat, dan boleh untuk mengaku guru, boleh dan diizinkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Baik. Kita
Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Ustaz Haji Sardi Mustafa untuk pesantren Gausulibad atas nama RTQ TV 500.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Hajah Sani binti Sanim, Hajah almarhum Mawardi bin Abdussalam. Juga ada infak dari pemirsa RTQ TV atas nama Bapak Samsul Hidayat 200.000, Bapak Riswanto 200.000, Bapak Saiful Bahri 100.000 dan Ibu Hajar Rosnah 2 juta rupiah. Semuanya ini melalui transfer begitu ke rekening BSIGI, ada yang BRI. Kemudian ini juga ada infak dari Trias Optik 500.000 rupiah untuk wakaf pesantren Gausulibad. Kemudian ada yang minta didoakan, ada jamaah yang sedang kritis, Ibu Hajah Saameh binti Haji Nasad. Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Al-Fatihah.